ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin dalam In Time with Zoya. In Time adalah hal-hal intimate sehubungan pasangan suami istri dan bagaimana mereka menjalankan kehidupan seksualnya gitu ya, supaya jadi pembelajaran buat Z-Friends yang juga sudah menikah dong gitu. Nah, kali ini I have like a special edition gitu ya. Masih ingat sama Ovi? Ya, dari duo Serigala dulunya ya. Coba lagi, Ovi gimana Vi ngenalinnya? Enggak, Ovi. Lihat ya, masih seksi loh dia epic sekali. Terus Ovi ini kayak baru 2 tahun menikah dengan seorang pria yang mengaku dirinya lebih suka dipanggil dengan Om Botak. Betul? Om Botak. Bang Frankie? Iya, karena sesuai dengan cita rasa botak. Cita rasa. Ada cita rasa ya, gue baru tahu sih Frans. Jadi Om Botak ini bernama Frankie Roaring gitu ya. Chef? Iya. Chef, bikin lagu juga. Bikin lagu juga. Nyanyi juga. Oh, banyak banget keahliannya. Makanya. Dan sebentar lagi saya akan jadi pelawak kayaknya. Oh, oke, baiklah. Stand up komedian yang ditunggu ya. Doakan. Doakan. Saya akan jadi pelawak di atas ranjang. Wow, Itu sih bagian saya sepertinya. Bagiannya Ovi sih friends ternyata. Aduh, kalau misalnya ini penasarannya aku aja ya gitu ya. Mereka tuh berbedanya 13 tahun ya. Aku penasaran, maksudnya aku aja yang udah setua ini gitu ya, mau pakai baju apa aja ketika aku ngomongin tentang seks edukasi dan segala macam. Aku tuh banyak di harass gitu ya, biasa. Banyak dilecehkan. Nah, pengalaman Ovi kan paling banyak di dunia dangdut yang katanya persaingannya dengan segala macam gayanya, kayaknya nggak ngapa-ngapain aja orang udah nerawang kemana-mana gitu ya. Pertama aku mau tanya sama Ovi dulu, gimana caranya kamu Vi untuk kayak memberi batasan gitu, bahwa ketika kamu bersikap seksi itu bukan untuk dilecehkan gitu ya. Kamu boleh menikmati Ovi yang seperti ini dengan gayanya dia, dengan ciri khasnya dia, dengan keseksiannya dia, tanpa boleh melecehkan. Tuh gimana caranya Vi? Biasanya kalau nanggepinnya, mensikapinya, atau cuekin, atau gimana Vi? Ya kalau Ovi sih sekarang lebih ke cuekin aja. Lagian kan Ovi sekarang udah nggak udah nggak terbuka juga gitu. Udah nggak kayak dulu gitu. Jadi ya sekarang menikmati apa yang Ovi sekarang gitu. Tapi memang dulu terbuka karena permintaan, karena kecilnya, atau karena sekarang udah nggak terbuka karena permintaan suami? Oh enggak sih. Enggak ya. Jadi gini, emang udah beda selera ya Vi ya. Kemarin memang aku juga sempat ada semacam sharing lah sama teman. Jadi mereka bertanya antara seksi dan vulgar. Nah, saya menggambarkan bahwa seksi dan vulgar itu berbeda. Seksi adalah ketika kita menampilkan sesuatu yang benar-benar seksi tetapi elegan. Nah, kalau kita berbicara tentang vulgar, nah vulgar itu adalah kelihatan bahwa kamu itu pengen show up-nya itu gitu. Jadi bukan ini saya Ovi, saya suka terhadap seksualitas saya. Itu kalau itu adalah seksi. Tapi kalau vulgar adalah lihat dong dada gue, lihat dong paha gue, apa segala macam. Dalam artian gini, karena kan aku dulu instruktur aerobik. Oke. Ya kan semua kan? Apa sih yang kamu nggak bisa? Coba dong Vi, kasih tahu dong. Jadi gini, aku dulu itu instruktur aerobik, terus DJ. Semua dia tuh ada. Aku suka treasure. Dalam artian aku suka menerima tantangan baru. Gitu. Menggali potensi yang ada. Umur nggak jadi masalah bagi saya. Yang penting selama kita hidup kita bisa berkarya. Nah, ketika dia bilang umur itu nggak jadi masalah, mungkin itu yang bikin Ovi tertarik kayaknya. Nggak apa-apa, udah 13 tahun tapi masih asik kayaknya ya. Masih yahut saya. Masih yahut saya gitu. Jadi memang posisinya di situ sebenarnya. Iya. Ketika aku dulu ngajar aerobik, aku itu ketemu dengan ibarat kata murid-murid itu kan 99% perempuan. Iya kan ya. Dan bajunya pasti seksi semua, bajunya kan keringetan. seksi. Ada keringetan seksi ya. Iya. Tetapi yang sampai saat ini pun mereka tetap sangat menghormati saya ketika mereka bilang, "Mas, kok kita kan udah seksi banget
kadang ya kita pakai baju udah seksi, kok masnya kayak nggak ada reaksi sama sekali. Aku bilang itu harus dibedakan. Dan bukan berarti karena gay loh, sih. Ya, having a good attitude to someone doesn't mean that you are a gay. It means that you are like punya ini loh, punya sopan santun dan santai aja, santai gitu. Nggak mungkin lah nggak terangsang karena dia kan juga pria heteroseksual, tapi santai, slow katanya Ovi. Jadi ketika waktu itu mereka bertanya seperti itu, aku cuma balik bilang bahwa aku itu akan bergairah dengan pasanganku sendiri. Iya. Gitu loh. Kalian itu adalah profesionalisme kerja saya. Iya. Jadi ketika kita sebenarnya berarti kita harus bisa fokus terhadap kemana kita akan mengarahkan hasrat seksual kita, betul. Ya kan? Nah ini sesuai banget dengan teorinya Wendy Maltz ya. Wendy Maltz mengatakan energi seksual itu, Z-Friends, adalah energi yang sebenarnya netral. Dia akan menjadi negatif atau positif tergantung kita ngarahinnya. Jadi jangan pernah menyalahkan perempuan misalnya, salah sendiri kenapa punya istri seseksi ini, aku kan jadi pengen godain istrinya. Men, kita bukan kucing ya, bukan hanya ngeong-ngeong saat musim kawin gitu ya. Tapi intinya adalah kita pasti punya hasrat seksual. Nggak mungkin ngelihat wanita seseksi Ovi terus biasa-biasa aja. Of course akan ada atraktifnya, tapi tidak disikapi juga dengan colek ya kan, godain dan segala macam. Kalau menurut aku justru yang paling sering ngegodain itu adalah laki-laki yang lemah sebenarnya. What do you think? Sebenarnya satu, lemah dan mereka kebanyakan bertopeng. Ya, munafik. Iya, kan. Gemes deh gue mulai. Jadi gini, mereka itu bertopeng. Kalau aku orangnya memang agak lebih open minded ya, karena aku tuh bergaul dengan semua orang. Aku buka wawasan selebar-lebarnya. Itulah intinya, gunanya kita hidup semua itu. Kita buka wawasannya. Iya, dan yang aku tertarik juga gini nih Ovi, kan kamu pasti udah melihat segala jenis laki-laki dengan semua kebandelan dan keanehannya gitu kan ya. Terus gimana kamu tetap masih mau, ini kan adalah pernikahan mereka yang kedua ya, sama Frankie yang kedua, Ovi juga yang kedua. Kok kamu tidak menyerah terhadap cinta sih, Vi? Enggak lah, kan kita juga hidup nggak mungkin sendirian aja tuh. Oh gitu, ya kan? Kita butuh orang lain. Iya. Kode-kodean, mereka dari tadi udah pengen pulang loh, Zifres, gawat banget deh. Kalau misalnya yang belum nonton di Orami, nonton dulu di Orami ya, karena Orami ini udah biasanya Orami duluan tayang tentang wawancara kita di Bobo bareng berdua, baru di YouTube saya gini. Versinya agak berbeda Zifres, jadi nonton dulu di Orami ya. Terus gini, gimana cara ngatasin kecemburuan? Nggak mungkin secantik ini nggak ada fansnya. Kayaknya di umur berapapun dia akan segabruk orang fansnya. Dia umur 26. Aku 26. Iya, maksudnya enggak, aku nggak cemburuan soalnya. Dia nggak cemburuan. Is a good thing or a bad thing, Vi? Jadi gini, cemburu dalam konotasi tertentu. Oh, misalnya. Konteks-konteks tertentu. Kalau kecuali pelanggaran yang dia goda gitu sih. Ya biasa aja. Biasa aja orang. Tapi nggak kesel ya? Oke kalau nggak cemburu, tapi kesel nggak sih? No. Untuk apa kesel? Sekarang persoalannya gini. Itu kali yang bikin kamu suka ya, Vi? Jadi gini, I trust. Aku percaya dia 100%. Cool. Dan ibarat kata gini, nggak mungkin dong istri itu akan melukai ketika kita memberikan kepercayaan yang murni. Intinya gini, aku selalu tahu profesinya dia seperti apa. Ketika aku nikah sama dia, aku udah tahu dulu profesinya dia seperti apa. Nah, yang aku suka dari mereka berdua, mereka tidak mencoba untuk merubah satu dengan yang lain, gitu ya. Dan itu yang bikin keren sebenarnya. Jadi kita juga mesti tahu kalau kita tidak mempercayai pasangan kita seperti orang dewasa, ya dia akan jadi kayak anak kecil kelakuannya, gitu ya. Jadi akan susah dipercaya gitu. Nah, Ovi sendiri gimana Vi cara menjaga perasaan pasangan, sementara kadang-kadang ya jangan aku aja yang nggak seberapanya ngetopnya Ovi gitu, kadang-kadang ada fans yang ajaib banget, serius Vi. Nah gimana kamu gitu? Tapi dia cemburuan. Tapi malahan sebaliknya Ovi yang cemburu. Oh, kamu yang cemburuan? Iya. Kenapa Vi? Banget ya. It's super interesting. Apa ya? Nggak tahu ya gimana ya. Mungkin karena aku orangnya supel. Aku orang suka bergaul. Suka gitu. bergaul, terus kan suka kalau suka bercanda kan, suka banget deh kalau ada bang botak tuh rame kayak gitu. Ada teman. Ada Ada. lah gitu. Aku bilang, terus gimana kamu mau komunikasikan kecemburuan aku itu? ngomong langsung ke dia. Karena dia udah diem, aku udah tahu kalau aku diem, Frankie juga udah tahu gitu. Oh, terus kamu ngebahasnya kayak misalnya, kayak tadi ya kamu bilang misalnya kayak kok aku ngerasa kayak gini nih gitu ya. Kamu bilang kayak gitu. Iya, kalau Ovi kalau ngomong kayak gitu kalau pas lagi mau tidur misalnya, Ovi pasti ngomong, tapi ngomongnya pelan-pelan. Misalnya kayak gimana sih?
kayak misalnya saya nanti kalau ada ngumpul lagi ngumpul sama teman-teman jangan terlalu kayak gini ya gitu, ingat loh kamu udah punya istri gitu aja sih. Soalnya dia kan emang aktif ya orangnya gitu, mencelok sini mencelok sono, udah kayak apa ya yang lompat-lompat tuh, cacing nangka. Jadi aduh kadang susah juga gitu. Manado banget. Iya jadi Manado gitu. Minyo sekali. Iya emang aktif banget orangnya gitu kan. Ovi juga nggak mau terlalu ngekang dia juga. Iya. Kamu jangan kayak gini, cuman kurangin sedikit gitu. Tapi kalau aku sih memang mungkin lebih aware sedikit ya, jaga perasaan aja. Gitu aja. Aku selalu bilang sama dia bahwa tapi kan tidak, yang penting nggak niatan kan. Iya. Aku selalu bilang sama dia bahwa untuk niat selingkuh nggak pernah ada. Aku cuma suka membangun relasi. Karena gini, aku nggak mau orang bilang kita sombong. Oke, ya kan? that's good. Dalam artian gini, kita harus tebar senyuman, tebar happiness buat semua orang gitu. Dalam artian karena apa? Someday kita akan butuh orang. Gitu loh. Kalau sananya kita terlalu kaku, orang akhirnya kok gitu loh. Nah, tapi batasan itu tetap aku udah tahu, aku bisa menilai. Kalau sananya ada sesuatu yang aneh, aku udah bisa nilai, aku udah nggak akan gubris gitu. Aku mempelajari soalnya. This is a very good ini pembelajaran bagus ya sih friends. Jadi gini sebenarnya, secara jujur ya dalam seksologi, orang yang berpotensi selingkuh adalah mereka yang punya networking paling luas. Karena kita merasa seperti punya banyak pilihan. Nah mereka berdua ini punya networking luas ya, artis, of course ya Ovi gitu kan. Dan bapak ini dengan semua keahliannya gitu ya, networking mereka sama-sama luas walaupun berbeda ya, berbeda jenis networking. Nah intinya adalah kita mesti tahu batasan kok gitu ya. Kalau misalnya gini, suami atau istri mengingatkan kita itu bukan mau menjerumuskan kita kok, ya kan? Mengingatkan itu sebenarnya ya untuk jaga perasaan aku doang gitu. Itu udah cukup dan itu paling asertif sih friends. Jadi kalau misalnya ingin menjadi pasangan yang asertif kan bisa dengan mengatakan, sayang aku kok tadi agak tersinggung ya ketika kamu bercanda seperti ini. Kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, bercanda aja, ngoceh aja, atau nanggepin fans misalnya dan segala macam gitu. Jadi hal-hal kayak gini kalaupun terjadi it's okay selama kita tuh membahas apa yang membuat bahagia apa enggak. Tadi aku sempat dengar Ovi tuh sempat bilang kayak begini, iya, Ovi tuh sering bertanya sama Frankie, kalau misalnya kamu tuh happy nggak sih sama aku di ranjang gitu ya? Iya. Keren ya. Gitu. Dia selalu bertanya, so artinya ada banyak perempuan loh, bener loh Ovi, perempuan di luar sana itu suka nggak mau bertanya kayak begini sama pasangannya karena takut sama jawabannya. Misalnya kalau jawabannya bilang ini, oh kurang, oh segala macam, terus kita langsung tersinggung. Padahal ketika dia mengatakan kekurangannya di depan kita, berarti dia nggak macam-macam sebenarnya di luar. Betul. Kalau dia mau jujur, jangan dimarahin gitu kan istilahnya ya gitu. Kok kamu berani, tapi Vi nggak banyak perempuan loh berani melakukan itu. Apa yang bikin kamu berniat? Soalnya aku yang minta juga untuk kita dari awal, jadi kita menikah. Sebaliknya Frankie juga gitu sih. Jadi aku gini, kita bikin komitmen bahwa biar rumah tangga ini evaluasi biar rumah tangga ini panjang. Aku bilang sama dia, saling terbuka. Kekurangan yang bunda nggak suka dari ayah ngomong, yang ayah nggak suka ayah ngomong. Oke. Sebelum ditutup, ini adalah pasti ditunggu-tunggu sama banyak banget sih friends ya. Fantasi seksual yang sudah terpenuhi apa sih? Tadi kan di Orami, di Bobo Bareng udah bercerita mengenai keinginan fantasi seksual yang ingin dipenuhi. Nah, yang sudah terpenuhi itu apa? Terpenuhi kemarin ada off air. Quickie. Bukan. Oke. Gue ada semangat aja. Jadi gini, agak yang aneh sedikit sih sebenarnya. Kebetulan ya kita tahu hotel itu nggak terlalu ramai. Ya udah kita buka horden sampai ML, tapi lampu matiin. Jadi agak-agak setengah outdoor gitu ya. Jadi hati-hati ya kalau ada yang nginep melihat mereka berdua, coba jangan kepoin ya hordennya ya please. Nanti ada yang kepo kan gawat. Tapi memang tapi kamu senang ya Vi pas lagi dia gitu. Karena dua-dua rasanya tuh greget aja. Karena keinginan dua-duanya. Iya. Bukan jadi pasti nggak diranjang dong kalau buka horden atau diranjang jadi kebanyakan gini, atau depan jendela. Pindah. Merdeka ya nggak ada Pindah. Saya kan kalau lagi off air keluar kota kan cuma berdua, anak kan ikut kan.
Tapi memang itu waktu quality time kalian Jadi berdua orang bilang kan ya? kalian berdua nggak pernah liburan. Ya inilah liburan kita sambil kerja. Iya gimana? Tapi bener loh. Jadi gini, kalau aku bilang sebenarnya kalau cinta itu cari jalan bukan cari alasan. Iya betul. Ya. Cari jalan. Mereka berdua itu selalu cari jalan. Oke sambil kerja, tapi kerja dan jam kerja yang sesibuk ini pula mereka masih menyempatkan satu dengan yang lain untuk bersenang-senang, ya gitu. Bersenang-senang itu adalah pembelajaran berharga dari pernikahan yang sebelumnya gitu. Kalau Ovi mungkin lebih terbuka dalam hal keinginan seksualitas dan komunikasi gitu supaya memperbaiki apa yang sudah pernah ada, karena kita nggak bisa balik juga ke masa lalu. Mungkin kalau kita tidak punya pengalaman yang dulu, kita tidak akan menjadi suami dan istri yang seoke sekarang. Di masa depan betul. Gitu. Dan aku juga sama dia jadi gini, memang ada di sebuah hal yang bagus itu pasti ada satu hal yang harus kita korbankan. Aku sama dia memang di sini kita belajar menimbang. Aku mau korbankan dia di dunia entertain nggak bisa dong. Iya, kan ini who she is ya, dia memang begini dia ya. memang. Aku udah bilang sama dia, aku kemarin mau fokus di resto, ternyata nggak bisa. Dia kalau nggak aku pegang, dia agak berat. Kemarin aku sempat, jadi sempat. Begitu, Vi. Kamu lebih nyaman kalau di handle sama Iya. Frankie justru. Karena satu, mungkin lebih aman. Satu. Lebih aman. Terus kedua, Nggak merasa dimanfaatkan juga. Iya. Ya. Karena kan kita nggak tahu. Kalau aku kan kemarin sempat nitip ke manajer, tetapi kok dia sendiri kok nggak nyaman. Ya kan beda lah ya ditreat sama manajer dan sama suami sendiri. Kalau aku kan jadi gini, ketika pun show keluar, dia itu nggak pernah canggung untuk joget. Silakan, mau joget silakan. Iya sih sebenarnya trust itu penting banget ya, ya nggak Vi? Apalagi dalam skop pekerjaan gitu ya. Dunia dangdut itu maaf ya, orang jangan salah persepsi. Dangdut tanpa joget itu bukan dangdut. Iya. Dan dangdut itu Cool banget sih suaminya Vi. Tapi itu dia bisa percaya ya, jadi kamu bisa maksimal. Kalau di atas panggung ya udah. Dia syuting. All out. Dia syuting film ataupun sinetron. Dia bisa nangis kalau ada aku yang ngelihat aku. Iya. Gitu. Jadi ketika acting Harus dia tuh harus di depan acting itu dia udah bilang, "Ayam masuk dong sini, ayam mau acting ini." Mau acting. Jadi kalau cuma dalam hati cuma ngomong aku sayang kamu gitu, bener-bener dihayatin itu ngelihat dia langsung apa namanya netes aja air mata gitu. Jadi gawat ya, juga ya gitu. jadi bantuan. Tapi memang jadi bener-bener saling mendukungnya sampai segitu sampai dalamnya akhirnya ya. aku bilang gini, memang kita harus Kalian jodoh banget sih, lucu deh. banyak pertimbangan It's sebenarnya. good. Aku harus korbanin restoran Iya. karena kan aku chef. Iya. Nah, ketika aku harus terjun di situ, Gimana berarti dong kan restorannya? dia memang kebetulan restoran kan karena Covid. Ini 3 bulan lebih udah mau masuk 4 bulan kita tekor mulu. Iya. Jadi akhirnya aku di situ kan Stop kita dulu join. ya. Jadi aku bilang, "Ya udah, kita tutup karena apa? Alokasi anggaran di situ udah terlalu gede." Iya. Masuk akal sih, banyak yang mulai. Akhirnya kita buka sendiri lagi. Sekarang jalan mulai pertengahan Juli aku bikin yang namanya nasi murah 77. Nah, itu nanti Aku mau dong mampir. bukan. Itu udah nggak di restoran, nanti aku kirim, kasih Kirim aja, alamat, kasih aku alamat kirim itu aja. makanan. Serius, asik. Makanan. Jadi Bahagia aku dengan makanan. jalanin sama dia ketika kita kerja bareng. Ternyata ada kenikmatan yang luar biasa. Serius. Ternyata mereka pada saat kerja bareng, mereka ambil waktu bersenang-senang mengaplikasikan fantasi seksual. Oh my god, epic sekali. Like, wow. Kapan ya. lagi? Kapan Di lagi? rumah kan. Tinggal kemarin yang hampir Sebenarnya untung nggak tinggal terrealisasi. tergantung cari Yang waktunya. Yang Bali, yang kita ke Bali, waktu itu kita liburan kan pengen ngerasain yang di Ngerasain pantai. yang pantai gitu ya. Jadi ya si Langsung- Fred di Orami tadi dia barusan ngomong mereka tuh pengen punya fantasi seksual yang belum tercapai, yaitu melakukan hubungan seks di pantai, skinny Betul. dipping. Terus aku yang deg-degan dengernya kalau sampai itu dipenuhi kan nanti takut ditangkep ya gitu. Hah, Tapi boleh lah ketelanjangan ya. di muka umum gitu. Ya udah nikah sih nggak bisa dinikahin lagi kan. Tapi kan tetap aja Tapi memang ketelanjangan nggak atau tampil rame di ya. tempat umum. Iya, Cari tempat-tempat yang private private. ya. Oh my god, nanti kalau udah ini kasih tau aku ya kayak gimana ya. Vivi gimana Vi sensasinya Vivi? Tapi seru loh. Seru loh. Seru ya. Aku punya teman yang hampir sama kayak aku sama dia. Dan mereka udah hampir 20 tahun rumah tangganya nggak ada masalah sama sekali. Dan mereka Terpenuhi semua. Nah, dia bilang gini, "Ki, seks itu ketika kita bangun chemistry cinta dengan pasangan dan imajinasi kita, fantasi kita itu bisa klop, sebenarnya awet itu perjalanan." Iya. Karena seks itu penting walaupun bukan segalanya. Kan Iya. masih ada yang lain lagi. Iya. Tapi kalau nggak ada seks ya ampun.
Jadi langsung adu kan jadi sih, Ovi. gini, dalam rumah tangga itu Saya takut terlalu jauh, ntar Ovi nyontohin di sini sih, friends, bukan apa-apa. Nanti, jangan makan daun, jangan makan daun, jangan makan daun. Coba ditahan suaminya, jangan makan daun. Oh ya, apa namanya? Aku pengen tahu dong, kalau lagi mau ngajak Ovi berhubungan seks, kayak gimana sih ngerayunya? kalau aku ngerayu dia karena gini, momen-momen tertentu biasanya aku tuh suka nyentuh dia pelan-pelan. Kalau nggak dia lagi di kamar peluk dari belakang. Gitu. Gitu. Dan Itu kode-kode lebih ke kasih. dan aku sebenarnya orangnya yang suka menjelajah. Menjelajahi apa Gitu, Vi. Dia dari ujung kaki apa jadi ujung gini, rambut. Jadi gini, Wow. dia ada satu momen, maaf ya, kita mendingan bicara terbuka ya. Tapi bukan buka-bukaan. Jadi gini, dia sebelum sama aku belum pernah yang namanya ngerasain yang ibarat kata, maaf ya, bahwa kita foreplay itu penting banget. You go, girl. Nah, masalahnya dia dulunya foreplay itu kurang. Nah, kalau aku itu selalu di situ. Dan Foreplay favorit kamu apa? Yang suka dia lakukan ke kamu, yang paling kamu suka? apa foreplay yang paling aku suka? Bunda yang mana? Yang Dia malu. panggil saya, nggak boleh panggil ayah bunda lagi ya. Yang mana? Kok gimana rasanya ya? Saya Kamu yang di foreplay gitu, yang mana yang kamu suka? Di oral atau diciumin di ujung kaki, Cium. Dia paling suka cium. paling suka dicium. Cium seluruh badannya gitu. Lihat nggak bahasa tubuhnya langsung berbeda waktu dia ngomong cium. Oh my god. Which is sexy, berarti bener. Tapi kalau aku Membayangkan. selain cium, sebenarnya aku paling suka ketika foreplay ke dia adalah oral mystery. Ya. Ya, aku paling lidah aku ini nggak bisa diem kemana-mana. Nggak apa-apa. Kan Nggak suami apa-apa ya, istri. nggak apa-apa. Iya, Iya, kan, apa-apa tapi ya. kan suka kan? Suka. Kamu suka. Itu favorit kamu Nggak tuh. tahan dia. Dapat orgasme. Oh, berat ya. Orgasme yang besar atau yang kayak petasan, Vi? Nggak tahan. Yang drrrr gitu. Justru dia nggak kuat kalau itu. Karena memang dia nggak pernah. Dia dari dulu nggak pernah di situ. Nah, aku paling Justru doyan di itu situ. bikin merasa seksi dong, ya. Dulu dia merasa Coba di bahwa zoom mukanya U-nya. dulu dia merasa bahwa itu adalah suatu hal yang menjijikkan kan. Oh, really? Padahal aku udah bilang gini, bahwa ketika kita dengan pasangan kita udah percaya bahwa saling bersih. Ya, kita merawat, kita menjaga. Iya, karena gini, ini benar banget ya. Ini pembelajaran yang paling berharga. Masih banyak perempuan yang merasa tidak nyaman dengan vaginanya sendiri gitu ya, dengan kelaminnya sendiri gitu. Jadi pada saat melakukan hubungan seks yang ngerasa aduh nggak jijik ya loh. Padahal ketika kita memberikan oral seks kepada pria pasangan kita kan juga kita we go down gitu ya. Artinya sebenarnya kan kelamin ya tinggal dibersihin aja. Sama ini mungkin ada satu tips buat Z-Friends, terutama para istri ya yang mendengarkan ini, bahwa gini, kalau kalian nggak nyaman terhadap bau vagina, terhadap mungkin lendir yang ada di vagina, karena kadang-kadang di kelamin wanita itu kan banyak problematikanya ya. Misalnya ketika sebelum mens atau sesudah mens, atau kalian sedang kecapean atau kondisi panas dan sebagainya, kan mungkin ada keputihan. Nah, kalau misalnya nggak yakin, apalagi pasangan yang suka sekali memberikan oral seks, sebenarnya paling simpel. Satu, setiap hari kita harus punya kaca untuk melihat vagina kita, perubahannya, bentuknya seperti apa. Dan kedua gitu ya, ketika akan berhubungan seks sih mendingan mandi deh, bukan cuma hanya karena COVID aja, tapi ya sebenarnya juga lebih seger kan, dan kulit juga lebih halus. Gitu untuk ketika melakukan segama. Dan yang ketiga, dan banyak yang tidak mau dilakukan, adalah ketika terutama bagi yang pasangannya suka sekali memberikan oral seks kepada Anda para istri, coba masukkan jari-jari Anda ke dalam kelamin Anda gitu, lalu Anda tes sendiri gitu, karena itu Anda jadi tahu, oh kondisi gue lagi kayak begini. Kalau lagi nggak nyaman, mendingan bilang, sayang jangan dulu ya, kayaknya aku mau mens gitu, jadi aku lagi nggak siap dikasih oral, kita hubungan seks aja gitu kan ya. Jadi nggak ada lah menghina tiba-tiba bilang ikan asin dan segala macam ya. I think it's not nice. Tapi memang Not sebenarnya nice. yang masalah ya akhirnya merembet masalah ikan asin itu Iya. sangat-sangat tidak terhormat sih sebenarnya. Iya. Jadi gini, Kan aku kita juga kadang-kadang bisa ya berbau karena ada problem apa, tapi kenapa nggak dicari solusinya, kok malah dibilang di depan publik. apalagi di I think depan it's not the publik. funny Iya. jokes loh. menurut Aku dari ya. dulu aku paling nggak suka seorang laki-laki yang ngomong gini. Dia punya mantan istri. Dia udah ibarat kata itu udah mantan istrinya dia.
Iya. ketika dia mendapatkan sesuatu yang baru, terus dia umbar ke depan umum dengan mengatakan kekurangannya si mantan istri. Bener loh sih friends. Saya justru gini, ini buat pembelajaran buat mereka yang belum menikah, yang masih pacaran ya. Atau gitu ya, misalnya dalam konteks pernikahan, jangan cepat-cepat bangga ketika dia jelek-jelekin mantannya. Kemungkinan orang-orang yang suka menjelekkan mantannya juga melakukan itu pada Anda loh tanpa Anda tahu. Ya kan? Ya amit-amit bagus lah kalau Anda terus, tapi gimana rasanya kalau udah mantan dicela, ya udahlah ya gitu ya, paling proses hukum kalau mentok-mentoknya. Tapi kalau misalnya Anda masih dalam konteks pernikahan terus dia jelek-jelekin Anda di sosial media atau diem-diem atau di belakang Anda, oh my god, itu kayak jelek-jelek banget sih gitu. Hati-hati terhadap mereka yang selalu masih sering membicarakan mantannya dan masih sering menjelekan mantannya. Kalau aku ya melihat mereka berdua itu mengatakan yang saya belajar dari yang dulu tuh seperti ini. Nggak dengar kan mereka menjelek-jelekan mantan? Enggak, pembelajaran aja ya, semuanya masalah pembelajaran. Jadi orang-orang yang bijak dan siap membina relationship adalah mereka yang belajar dari relationship yang sebelumnya, iya enggak? Gitu. Sama kayak kemarin aku pernah kejadian temen ya, aku sampai rasanya pengen apa ya, tiba-tiba dia ngomong itu bekas gue, sampai gue iya. Kayak emangnya sekolahan satu alma mater, nyebelin banget sampai akhirnya Mereka suka begitu, tapi mbak saya sampai akhirnya aku tuh sendiri ngomong gini, lu ngomong bahwa dia itu bekas lu sadar nggak bahwa punya lu juga udah bekas banyak orang. Thank you, tos dulu. Tapi nggak serius. Keren banget. Nggak, dalam artian gini. Aku males dibekas-bekasin orang yang namanya juga udah lah. Kalau ada istilahnya kita gini, bagi lu dia bekas, tapi bagi orang lain dia baru. Gimana? Nah lo, baru tuh jelek. Mungkin ini kali ya sebenarnya masih kepengen sama itu, tapi biasanya orang yang sakit hati sebenarnya. Biasa orang sakit hati. Tuh dengar tuh katanya Ovi sama Frankie. Nggak bisa move on, say. Nggak bisa move on. Biasanya orang nggak bisa move on jelek-jelekin. Kalau gue nggak bisa dapetin lo, gue bikin orang jijik sama lo. Iya kan? Karena cara menghancurkan orang paling gampang ya itu pembunuhan karakter. Dan hati-hati, pembunuhan karakter biasanya juga potensi dari narcissistic personality disorder ya, gangguan kepribadian narsistik gitu, dimana dia terokupasi sama dirinya sendiri, selalu ngejelek-jelekin mantannya, ngejelek-jelekin teman atau siapa temennya atau pasangannya sendiri ketika moodnya dia sedang jelek atau dia tidak diutamakan. Ngeri deh. So thank you so much ya, aku senang sekali, terima kasih berbagi fantasi seksual dalam In Time with Zoya. Terima kasih, sukses selalu channel YouTube-nya semakin menggelegar, semakin naik. Amin. Itu semoga pernikahannya juga makin harmonis, makin seksi, makin banyak adventure-nya. Semoga tercapai semua fantasi seksualnya. Amin. Mau. Doa gue kan. Langsung mau. Bukannya langsung mau pulang sih, Fred, bikin ngiri. Thank you Ovi ya. Thank you Frankie ya. Have a nice time. Bye sih, Fred. Thank you.